Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit sharing ya, masalah lapis karbon di Part Nmax. Nah, banyak kawan-kawan yang mengeluhkan kalau Part Nmax ini kita lapis karbon itu sulit ya. Jadi solusinya, sebelum kita mau ngelapis Part Nmax ini ya, kita harus tahu dulu tuh karakter bodinya nih memang banyak lekukan ya. Di sini kita akan kasih tahu teknik-tekniknya. Walaupun ini kemarin nggak sempat kita buat tutorialnya karena ini kejar target ya, bagian Nmax ini, Part Nmax kejar target, makanya kemarin nggak sempat kita buat tutorial. Yang pertama itu, banyak orang mengeluh di media ini. Nah, kenapa banyak? Nah, di sini lekukan ini ya. Nah, di sini ya. Sini ini bagian ini kebiasaan nggak sampai seratnya. Nah, di sini nggak sampai. Nah, nggak sampai sini. Nah, bagian ini nggak sampai seratnya. Sini. Nah, kiri kanan. Nah, kita itu harus tahu dari mana dulu, bagian mana yang akan kita tempel duluan ya, apakah dari ujung sini atau dari sini. Kalau kawan-kawan ambil di sini dari ujung ini kemari, dari sini itu kita nanti keteter di sini, nggak akan dapat di sini. Nah, jadi kita beritahu bagian pertama yang dilapis itu nih, bagian ini. Nah, bagian depannya nih, ini dulu. Nah, kalau kita misalnya lapis karbonnya sendiri atau nggak punya teman, kita contohkan ya. Ini ibarat seratnya dari sini dulu, dari bagian ini kan, nah, ini bagian ini diurut pelan-pelan sampai dapat sudut ini. Nah, sampai dapat sudutnya, kiri kanan sampai dapat sudutnya. Terus di sini kan tuh ada serat yang lebih tuh kan, di sini bagian ini kan digunting, di sini digunting, bagian ini digunting, jadi dia akan memenuhi lekukan ini. Seratnya tuh akan ngikut, waktu kita tekan-tekan tuh dia ngikut nanti bagian ini. Nah, itu pengalaman bagi saya memang sangat berharga ya. Kita dulu pernah ragu untuk karbon dari sini karena kalau pertama kita memang belum kita kasih gel coat, kita tes kosong ya, pakai serat langsung. Di sini nggak dapat, di sini cuma dapatnya segini aja. Nah, cuma dapat segini, nggak akan sampai bawah. Nah, itu harus diperhatikan. Terus kemudian pada saat kita merapikan pinggiran ini, nah, itu kita ukur aja di sini pakai meteran. Nah, lakukan ini dari belakang nih, misalnya ini 10 mili kan, yang ini 13 mili. Tinggal kita cocokkan aja di sini pakai roll atau meteran, terus kita garis panjang, kasih tanda pakai isolasi, baru kita potong. Jadi akan dapat kerapiannya. Karena kalau misalnya kita lapis karbon terus kerapiannya nggak ada, itu sama aja bohong. Kemudian media yang ini kalau secara kasat mata memang biasa aja ya, sangat mudah pun, tapi di sini kita harus motong serat itu agak lebih besar ke atas, lebih ke atas ya. Kalau motong tuh dilebihin ke atas ini. Nah, karena ini kemarin kita hampir di sini nggak sampai nih. Nah, seratnya hampir nggak sampai dilekukan ini. Nah, sini hampir tidak sampai seratnya. Ini bagian kantongnya, kantong Nmax. Kalau bagian ini mudah. Ini banyak orang memang nggak ada kendala kok di bagian ini. Terus bagian yang tameng depannya nih. Ini tameng depan nih lumayan rumit. Jadi bagian ini
kalau kita mau ngelapis tuh di sini dulu. Nah, seratnya itu kita lipat dua dulu, lipat dua, taruh di tengah, taruh di tengah. Nah, taruh di tengah, baru kita tekan di sini, di tengah-tengah ditekan, ikuti bentuk dia. Nah, jadi kita kemarin itu ini kita potong dari sini, kita potong, kita kosongin, nggak karbon sini ya, kita potong terus kemudian kita sambung nih ya. Ini ada sambungan nih. Ah, nih bagian ini sambung nih. Nanti akan kita buat juga tutorialnya untuk bagian penyambungan ini. Nah, ini sambung nih. Nah, ini di sini sampai sini aja. Atas ini nggak ada. Ini atas ini punya kita sambung, sambung serat lain ya. Kita ikutin arah seratnya. Nah, memang kalau nggak teliti nggak akan nampak ini sambungan, ya, nggak akan tahu ini sambungan. Nah, tapi ini sambungan. Nah, nampak kan? Nah, ini seratnya kemari kan. Ini. Tapi kok bagian depan gini nggak akan tahu orang kalau ini sambungan. Terus untuk pinggirannya juga ini kita harus rapiin ya nih, hati-hati nih pinggiran. Nah, ini pinggiran nih, karena pinggiran ini banyak masalahnya nih, banyak juga orang gagal di pinggiran nih. Jadi kita kasih tahu bagiannya, bagian pertama ditempel serat tuh di sini. Seratnya dilipat dua kayak tadi, dilipat dua. Terus mainkan kiri kanannya nih. Nah, mau langsung ngambil ini lapis ini terus nggak apa-apa juga. Tapi agak rumit, nanti di sini kadang lari-lari dia. Di sini kena kita rebutan serat di sini nanti ya. Lekukan ini rebutan serat. Nah, ya. Jadi kalau untuk bagian-bagian NMAX nih, kita sarankan itu pakai serat yang 240 GSM lah, yang padat ya, yang memang nggak jarang-jarang seratnya, tapi padat, rapat gitu. Karena pada NMAX ini rawan kali lari seratnya nih, rawan. Ini rawan lari seratnya. Jadi harus pakai serat yang kerapatannya itu dan beratnya itu tinggi ya. Jangan pakai yang 200 GSM. Kok 200 GSM tuh ya kalau untuk bagian ini ya bisa lah. Nah, tapi untuk bagian yang kayak gini, kayak itu keter kita nanti ya, nggak bagus. Terus kayak bagian nih speedo nih. Nah, ini bagian cover speedo ya, bukan lingkar speedo, cover speedo ya. Yang di sini nanti ya. Nah, ini kan. Nah, jadi ini harus hati-hati juga nih bagian ini. Nah, untuk lapisan pertama itu kita mulai dari sini, dari ini kan dibentang ini seratnya. Nah, dibentang. Usahakan seratnya itu melebihi kemari nanti nih, kemari ke bagian ini. Nah, seratnya tuh dapat ke bagian ini. Terus kita rapikan. Kemudian yang harus diperhatikan tuh bagian ini, bagian ringnya ini ya, ring ini untuk ring speedonya nih, untuk ring speedo, cover ring speedonya. Nah, ini dia nih, harus masuk rapat lagi, jangan sampai dia ada kukunya tuh yang nggak masuk. Nah, ada yang nggak masuk nanti jadinya renggang kayak ini ya. Ini udah kita korek ya, udah kita papas. Jadi kan cakep istilahnya, kita kerja tuh memang kita utamakan kerapian. Jangan cuman kita bisa sekedar karbon terus kita ambil orderan, ujung-ujungnya malah nggak rapi. Tapi harus mengutamakan kerapian. Nah, ini pas ya nih, pas. Terus kayak bautnya nih, kuku-kuku bautnya nih harus nampak jelas. Di sini nggak usah kita lapis karbon nih bagian ini, di bawahnya aja, karena dia di sini nggak akan nampak. Memang di sini nampaknya cuma sedikit aja sini. Nah, di sini nampaknya sedikit. Terus kalau bagian ini mungkin nggak ada ruminnya. Ini belum kita bor. Nah, belum kita bor lubang bautnya. Jadi
Nah ini nampak ya, kalau dia serat 200 GSM kita nggak dapat rapat kayak gini, malahan dia bisa tembus nampak ke langsung ke medianya, karena dia kalau 200 tuh jarang-jarang seratnya. Tapi kalau ini 240, nah, 240 GSM memang ya secara harga pun beda, ongkos karbonnya pun beda, pakai yang 200 sama 240 itu beda, karena harga bahannya semakin rapat dan berat seratnya itu dia semakin mahal ya, kalau seratnya, serat karbon nih. Jadi kita kasihkan solusi untuk kawan-kawan tuh, semoga berhati-hati kalau dapat part and make ya. Jadi dia memang kalau kita lihat memang belum kita kerjakan nampaknya alah aman-aman aja nih ya, nggak ada rumitnya. Tapi pada saat kita mau ngelapisnya kita amburadul ya. Jadi sangat harus hati-hati, jangan teledor, juga ketelitian harus pas. Kita sarankan untuk proses lapis karbon ini ada temen ya yang pegangin seratnya, jadi kita nggak sendiri. Memang kalau sendiri itu bisa, kalau kita lapisnya itu sendiri tanpa ada kawan bisa juga, tapi lebih baik, alangkah baiknya tuh ada temen yang pegang seratnya, jadi kita yang ngatur ya, kita yang ngatur penempelannya, pas nempel seratnya. Jadi kawan pun tinggal kita bilang aja nih kendorin di sini nih, kasih ke Maria. Jadi sekian dari kita, mungkin ada masukan lainnya tulis di kolom komentar. Nah, untuk kawan-kawan yang lain, video kedepannya kita akan buat tutorial gel coat ya, pakai gel coat dari Avian. Itu dari resin epoksi ya, lem epoksi dari Avian yang kaleng 250 gram. Jadi ini kita juga lagi adakan promo ini, semuanya ini kita ambil 2.500.000 ya, semua part ini 2.500.000 karena kita sedang ada promo akhir tahun dari Mas Gerit Aceh. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.